Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di dalam renungan harian hari ini. Perenungan harian pada saat ini diambilkan dari kitab Yoel 3 ayat 9 sampai 21. Kitab Yoel 3 ayat 9 sampai 21. Izinkan saya untuk membacakannya untuk kita semua. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang-orang yang tidak berdaya berkata, "Aku ini pahlawan." Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuaian. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus. Oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Sampai di sini pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada saat ini adalah damai dengan Allah. Kitab Yoel diakhiri dengan kontras antara keadaan umat Allah dengan musuhnya. Mereka yang berseru kepada Tuhan akan berdiam bersama-sama dengan Allah di Yerusalem. Sebaliknya, musuh umat Allah akan dihukum. Sebelumnya, Allah mengumpulkan bangsa-bangsa untuk berkumpul di lembah Yosafat, yaitu lembah penentuan.
Ini adalah saat-saat menegangkan karena Allah akan mengumumkan penghakimannya. Bangsa-bangsa bergetar mendengar suara Tuhan karena suaranya seperti auman seekor singa. Hukuman akan dijatuhkan atas kejahatan bangsa-bangsa. Mesir dan Edom dihukum karena kekerasan terhadap Yehuda. Namun, tidak demikian dengan orang yang berseru kepada nama Tuhan. Mereka akan terluput dari hukuman Allah. Mereka akan berdiam bersama Allah di tempatnya yang kudus, yaitu Yerusalem. Ketika keadaan dunia akan berubah menjadi tanpa kekerasan dan kekejaman, maka segala ciptaan akan tinggal dalam damai bersama Allah. Damai dengan Allah berarti terjalinnya persekutuan yang erat dengannya. Umat bisa memanggil Allah dengan sebutan Aba. Sapaan ini menunjukkan keintiman dan relasi yang personal antara Allah dan umat pilihannya. Bukan hanya relasi yang berubah, tetapi keadaan juga dipulihkan. Segala bentuk kekerasan akan sirna. Tatanan pun akan damai dan teratur. Orang-orang tidak lagi meratap, melainkan bersorak-sorak. Inilah gambaran umum tentang bagaimana kehidupan yang damai bersama Allah. Damai dengan Allah terjadi ketika Sang Raja Damai bertahta di dalam hidup manusia. Meminjam perkataan Yesaya, di dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nubuat Yesaya itu digenapi oleh Yesus Kristus, Anak Allah yang telah lahir menjadi manusia. Melalui Yesus Kristus, manusia diperdamaikan dengan Allah untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu memperdamaikan diri dengan Engkau. Tidak hanya dengan Engkau saja Tuhan, tetapi ajar kami untuk selalu berdamai dengan sesama kami. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah yang telah lahir menjadi manusia. Engkau penasehat ajaib, Engkau Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Engkau sendiri Raja yang damai itu. Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami mohon, mampukan kami untuk kami berdamai dengan Allah, agar kami bisa menerima anugerah keselamatan yang dari-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami, inilah anak-Mu. Kami mohon dengan segenap hati dan ucapan syukur kami. Amin.